Sangat disayangkan bahwa meskipun Republik Demokratik Kongo kaya akan sumber daya alam, terutama emas, kondisi kehidupan masyarakatnya masih sulit. Konflik bersenjata yang berkelanjutan, korupsi, dan ketidakstabilan politik telah menjadi faktor-faktor yang menghalangi penduduk setempat untuk menikmati manfaat dari kekayaan alam negara tersebut. Meskipun penemuan gunung emas dapat menjadi potensi sumber daya ekonomi yang signifikan, penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya ini dilakukan secara berkelanjutan dan adil. Reformasi kebijakan, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan pembagian manfaat yang adil kepada masyarakat lokal menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Pemberitaan mengenai penemuan gunung emas haruslah menjadi peluang untuk merangsang pembicaraan tentang bagaimana negara tersebut dapat mengelola kekayaan alamnya dengan bijaksana, memastikan bahwa Afrika sebagai benua yang luar biasa memiliki keindahan alam yang memukau dan Kongo tidak terkecuali. Taman nasional di Kongo, seperti Taman Nasional Virunga dan Taman Nasional Kahuzi-Biga, menawarkan pengalaman luar biasa untuk melihat keanekaragaman hayati yang langka, termasuk gorila gunung yang menjadi daya tarik utama. Selain keindahan alam, Kongo juga kaya akan warisan sejarahnya. Situs-situs sejarah seperti Kota Tua Kisangani, yang memiliki peninggalan kolonial, dan pemukiman Pygmies di Ituri Rainforest memberikan wawasan tentang sejarah dan keberagaman budaya negara tersebut. Penting untuk mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga keindahan alam dan warisan sejarah Kongo dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa merugikan lingkungan dan kehidupan liar. Sayangnya, konflik bersenjata dan pandemi dapat mempengaruhi potensi wisata ke Kongo. Namun, dokumenter dapat menjadi cara yang baik untuk mengenal lebih dekat keindahan alam, kekayaan budaya, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kongo. Menonton dokumenter tentang Kongo dapat memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan sehari-hari, kekayaan alam, dan upaya pelestarian yang mungkin sedang dilakukan di negara tersebut. Ini juga dapat meningkatkan kesadaran global tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kongo. Semoga, di masa depan, situasi di Kongo membaik, dan wisatawan dapat menikmati keindahan alam dan kekayaan budayanya tanpa kendala. Sementara itu, dokumenter dapat menjadi sarana edukatif yang memperkaya pemahaman kita tentang negara tersebut. Berikut tempat wisata yang tidak biasa di negara Kongo. 1. Gunung Api Nyiragongo. Di kaki Gunung Api Nyiragongo berdiri desa dengan pemukiman yang padat. Pemandangan indah tersebut terlihat mengerikan setelah mengetahui fakta bahwa kawah gunung api tersebut masih aktif dan terus melebar. Tahun 1977 terjadi bencana mengerikan, ketika dinding kawah rubuh dan lava mengalir sampai terkuras habis ke desa kurang dari 1 jam. Korban tewas yang tercatat 70 orang, namun angka aslinya diperkirakan ribuan orang. Terletak di dalam Taman Nasional Virunga, Gunung Api Nyiragongo saat ini masih aktif. Letusan mematikan terakhirnya merenggut 147 nyawa pada 2002. Saat ini ilmuwan mencatat bahwa danau lava di dalam kawah terus meninggi. 2. Suaka Margasatwa Okapi. Terletak di cekungan Sungai Kongo, Suaka Margasatwa Okapi adalah rumah bagi sekitar 5.000 dari 30.000 Okapi yang hidup di alam liar. Suaka Margasatwa Okapi didirikan pada tahun 1992 dan terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1996. Mencakup sekitar 5.300 mil persegi hutan Ituri di timur laut Republik Demokratik Kongo,
cagar ini membantu melindungi kehidupan tumbuhan dan hewan langka. Cagar ini mengambil namanya dari okapi yang hidup di hutannya. Makhluk aneh ini terkenal dengan tanda mirip zebra di kaki mereka. Tetapi silsilah denanya lebih dekat dengan jerapah, oleh karena fauna ini memiliki nama lain, jerapah zebra. Sekitar 30.000 okapi bertahan hidup di alam liar saat ini, di mana 5.000 diantaranya hidup di cagar alam. Bersama dengan penjaga hutan, ranger, penjaga hutan lainnya adalah para pemburu dari suku Mbuti dan Ewe. Keduanya adalah masyarakat yang berbadan kerdil, dengan pria biasanya mencapai tinggi 120 meter. Seperti Taman Nasional Virunga di DRC, okapi mengalami serangan oleh pemberontak dan pemburu liar. Awalnya Jibadolite ialah desa kecil di pinggir Republik Demokratik Kongo yang bahkan tak mencolok di peta. Desa ini lalu diubah menjadi pemukiman mewah oleh pemimpin diktator Mobutu Sese Seko Oada 1965, yang bahkan mendapat julukan Versailles in Congo. Saat ini Jibadolite kembali menjadi desa terpencil, meskipun beberapa pendukung Mobutu yang tersisa masih merawat sisa-sisa istananya yang runtuh.